Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Isa Samudro dan teman saya. Nurul Mustaqim. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami, yaitu tugas dari Andektes 2, yaitu mengenai penyelesaian persamaan gelombang dengan metode de Alembert. Oke, sebelumnya apa sih persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisik, yang dimana masalah fisik itu masalah yang berkaitan dengan hukum alam, yang dibahas dalam suatu ilmu fisika. Masalah fisik ini dapat dipahami sebab akibatnya apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Namun hanya sistem fisik sederhana aja yang bisa dimodelkan dalam persamaan diferensial biasa. Salah satu masalah yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah gelombang. Nah, ada berbagai macam masalah gelombang, diantaranya masalah gelombang pada senar. Seperti masalah gelombang pada membran, penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode. Permasalahan gelombang pada senar, misalnya dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda seperti transformasi Fourier, transformasi Laplace, maupun pemisahan variabel serta metode d'Alembert. Dalam metode d'Alembert, dalam metode d'Alembert digunakan variabel bebas. Variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini, mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Dalam metodenya digunakan variabel bebas yang baru diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial sebelum diperoleh variabel bebas baru. Terlebih dahulu nilai atau akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP ditransformasikan. Hasil transformasi PDP dalam mu n disebut dengan canonical standar dari PDP. Ada aturan dari transformasi PDP dalam bentuk kanonik. Yang pertama itu jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah dua akar real, maka digunakan dan sebagai koordinat pada bidang XY, nilai zeta XY dan eta XY diperoleh dari integrasi dari dua penyelesaian real tersebut. Yang kedua yaitu jika akar-akar penyelesaian adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan zeta XY dan eta XY yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Nah, aturan ketiga yaitu jika akar-akar penyelesaiannya merupakan satu akar real kembar digunakan zeta XY, sedangkan untuk eta XY dipilih nilai yang lain. Nah, Dalam mengkaji terbentuknya suatu persamaan gelombang, pengamatan dilakukan pada sebuah senar yang panjangnya dimisalkan L. Kedua ujung senar diikat dan dipasang dengan tegangan T. Sebelum menyelesaikan persamaan gelombang, terlebih dahulu diasumsikan bahwa yang pertama, senar homogen sehingga massa senar pada setiap titik sepanjang senar adalah sama atau konstan. Senar yang homogen diharapkan defleksi senar yang sempurna dan mulus. Dua, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak dapat bergetar karena kendur, sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Tiga, penampang senar sangat kecil sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini mempermudah perhitungan. 4, gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal. Ini disebabkan kedua ujung senar yang terikat.
Dengan menggunakan separasi variabel, kita telah menyelesaikan persoalan senar yang bergetar. Pertama dengan mencari nilai eigen dan fungsi eigen yang disebabkan oleh syarat batas. Dalam langkah berikutnya, kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta dalam Dirichlet Fourier dari solusinya. Sekarang kita akan memperkenalkan sebuah metode yang merupakan kebalikannya. Pertama, kita akan menyelesaikan persoalan kondisi awal dan kemudian mencari solusi untuk memenuhi syarat batas. Itu masih di mute. Sorry. Pada 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 rumus ini berubah untuk 0 kurang dari ini apa ini? Lupa gua. Apa Ki? Itu biasa. T kurang dari T hingga dan minus T hingga kurang dari X kurang dari T hingga. Solusi umumnya dapat diperoleh dengan mengganti variabel zeta sama dengan X plus delta T. Kalau ini mu ya? Bukan. Theta sama dengan X kurang dari delta T. Sehingga menurut aturan rantai yang ada di gambar seperti ini, maka persamaan diferensialnya berubah menjadi yang ada di ini atau yang ada di seperti ini. Maka hasilnya yaitu do pangkat 2 per do zeta do theta u sama dengan 0. Persamaan baru ini dapat diselesaikan dengan mudah dengan dua buah integrasi langsung. Dengan mengintegralkan terhadap zeta memberikan fungsi a theta sebarang, yaitu do per do theta u sama dengan a theta. Nah, karena tadi do per do zeta dikalikan dengan do per do eta pangkat u sama dengan do sama dengan per do zeta a dikalikan dengan a eta sama dengan 0, maka integrasi kedua terhadap eta memberikan nilai u sama dengan integral a eta du plus g zeta. Dengan g zeta sebuah fungsi zeta sembarang, karena a eta sembarang juga, kita dapat menuliskan f eta pada tempat a eta a eta do eta, sehingga didapatkan nilai u zeta eta sama dengan f eta plus g zeta a. Dengan substitusi kembali pada variabel asalnya, kita mempunyai persamaan satu, yaitu u xt sama dengan fx min delta t ditambah gx plus delta t. Nah, sehingga solusi umum persamaan gelombang adalah jumlah dua buah gelombang bergerak sembarang yang masing-masing bergerak dalam arah berlawanan dengan kecepatan a. Mudah untuk melihat bahwa persamaan satu merupakan solusi persamaan gelombang. Kita dapat menggunakan aturan rantai yang tertulis seperti pada rumus tersebut, yaitu do uxt per do t. Dan penjabarannya serta penurunannya dengan df aksen. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai do kuadrat uxt per do x kuadrat sama dengan f pangkat f eta sama dengan f aksen x min at plus g aksen x plus at. Oke, jelas bahwa persamaan diferensial do kuadrat u x, t per do x kuadrat sama dengan 1 per a kuadrat do kuadrat u x, t per do t kuadrat terpenuhi. Sekarang jika kita masukkan ke kondisi awal, ux0 sama dengan fx
U eta x0 sama dengan Gx. Kita mempunyai U x0 sama dengan Fx plus Gx sama dengan Fx, yaitu sebagai persamaan kedua. U eta x0 sama dengan min A F aksen X plus A G aksen X sama dengan Gx, yaitu sebagai persamaan ketiga. Dengan mengintegralkan persamaan 3 dari tetap sebarang, katakanlah dari 0 sampai X, memberikan suatu persamaan, yaitu persamaan keempat, yaitu min fx plus gx sama dengan 1 per a kuadrat integral x sampai 0 gx aksen dx aksen min f0 plus g0. Dengan menyelesaikan fx dan gx dari persamaan 3 dan 4, maka kita memperoleh yaitu fx dan gx yang baru, yaitu seperti ada di PPT, yaitu pada persamaan 5 dan 6. Jika kita mengganti argumen x dengan x min delta eta pada sebuah ruas persamaan 5, kita dapat menuliskan yaitu fx min at sama dengan 1/2 fx min at sama dengan min 1/2 a integral x sampai 0 gx aksen dx aksen tambah 1/2 f0 min g0. Dengan cara yang sama, kita mengganti argumen X dengan X plus delta T. Dengan X plus AT pada kedua ruas persamaan 6. Maka kita mempunyai GX plus AT sama dengan 1/2 Fx plus AT plus 1/2 A integral X sampai dengan 0 GX aksen DX aksen dikurang 1/2 F0 dikurang G0. Sehingga kita mendapatkan nilai UXT sama dengan Fx min AT plus Gx plus AT sama dengan 1/2 Fx min AT plus Fx plus AT. Ditambah dengan 1/2 A integral X plus AT sampai dengan 0 dan Gx aksen Dx aksen min 1/2 A integral X min AT sampai dengan 0 Gx aksen Dx aksen. Dengan membalik batas atas dan bawah pada integral terakhir, mengkombinasikannya dengan persamaan di atas, maka kita akan memperoleh persamaan 7, yaitu UXT sama dengan 1/2 F dalam kurung Fx min AT ditambah dengan Fx plus AT ditambah dengan 1/2 A integral X plus AT sampai dengan X min AT Gx aksen dikalikan dengan Dx aksen. Ini adalah solusi untuk X di antara min tahingga sampai tahingga tanpa syarat batas, sehingga dianggap senar memiliki panjang berhingga dari 0 ke L, dan untuk ujungnya tetap, sehingga kita memiliki syarat batas sebagai berikut. U 0 sampai 0 T sama dengan 0, U L T sama dengan 0. Pada kasus ini, Fx dan Gx dalam selang 0 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan F, kita ingin mencari solusi yang memenuhi syarat tambahan. Pertama, jika U 0 T sama dengan 0 menurut persamaan 7. Nah, didapatlah U 0 T sama dengan 1/2 F min AT ditambah FAT ditambah 1/2 A integral plus AT sampai dengan min AT. Dikalikan dengan GX aksen DX aksen sama dengan 0. Karena Fx dan Gx dua buah fungsi yang tak berhubungan, untuk memenuhi syarat ini, kita harus mempunyai Kita harus mempunyai F min AT plus FAT sama dengan 0, yaitu sebagai persamaan ke-8. Integral plus AT hingga sampai min AT Gx aksen Dx aksen sama dengan 0 sebagai persamaan 9. Jelas dari persamaan 8 bahwa Fx sama dengan min F min X, sehingga Fx harus merupakan fungsi ganjil. Dengan kata lain, Fx harus antisimetrik. Jika kita perluas pada X negatif, integral pada persamaan 9 dapat kita tuliskan sebagai integral 0 hingga min AT Gx aksen Dx aksen plus integral AT hingga 0 Gx Dx sama dengan 0. Dengan mengganti variabel X aksen sama dengan min X pada integral pertama, kita bisa menuliskan sebagai integral 0 hingga min AT
Gx aksen Dx aksen sama dengan integral AT hingga 0 G min X dx. Untuk integral AT 0 G min X dx aksen plus integral AT hingga 0 Gx dx sama dengan 0, kita harus memiliki G min X sama dengan min G min X, sehingga Gx juga merupakan fungsi ganjil dengan cara yang sama untuk memenuhi syarat-syarat batas, seperti yang terpampang pada PPT ini. Yaitu kita harus mengharuskan FL min delta T plus FL plus delta T sama dengan 0 sebagai persamaan 10. Integral L plus AT hingga L min AT Gx aksen Dx aksen sama dengan 0 sebagai persamaan ke-11. Setelah kita ketahui persamaan 11 dan persamaan 11, persamaan 10 dan persamaan 11, maka F L min CT sama dengan min F L plus CT. Karena Fx merupakan fungsi ganjil, maka F L min CT sama dengan min F min L plus CT. Sehingga F min L plus CT sama dengan F L plus, maka didapatkan sebuah persamaan yaitu F dikalikan dengan min L plus CT plus 2L sama dengan F L plus CT sama dengan F dalam kurung min L plus CT. Hal ini menunjukkan bahwa Fx sebagai fungsi periodik berperiode 2L. Sekarang persamaan 11 dituliskan sebagai integral L sampai dengan L min AT Gx aksen Dx aksen plus integral L plus AT sampai dengan L Gx aksen Dx aksen sama dengan 0. Dengan mengganti variabel X aksen sama dengan L min X pada integral pertama, persamaannya menjadi integral L sampai dengan L min AT Gx aksen Dx aksen sama dengan integral CT sampai dengan 0 G L min X dx. Selanjutnya kita ganti variabel X aksen dengan L plus X pada integral kedua. Kita dapat menuliskan integral L sampai dengan L min AT Gx aksen Dx aksen sama dengan integral CT sampai dengan 0 G L plus X dx. Jadi untuk integral CT sampai dengan 0 G L min X dx plus integral CT sampai dengan 0 G L plus X dx bernilai sama dengan 0. Dan kita harus mempunyai nilai GL min X sama dengan min GL plus X. Karena GL min X merupakan fungsi ganjil, maka GL min X sama dengan min G min L plus X. Sehingga G min L plus X sama dengan GL plus X. Mengikuti hal ini, G min L plus X plus 2L sama dengan GL plus X sama dengan G min L plus X. Gx haruslah merupakan fungsi periodik berperiode 2L. Sehingga jika kita mendefinisikan Fx dan Gx sebagai fungsi ganjil periodik berperiode 2L yang berdefinisinya pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan L adalah Gx dan Gx, maka solusi persoalan diberikan oleh Ux, T sama dengan 1/2 F dikali X min AT plus F dikali X plus AT plus 1/2A integral X plus AT hingga X min AT G theta D theta, yaitu sebagai persamaan ke-12. ya, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai permasalahan gelombang dengan pendekatan PDP dan penggunaan solusi metode D'Alembert sebagai cara untuk pemecahannya. Ada lagi? Apabila ada kata-kata dari kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.